membuat kalian menunggu ya. Saya lupa update linknya. Miau. Sorry banget guys. Oke, eh kita langsung saja. Oh, kita tunggu yang lain dulu ya. Saya tambahkan kalian koin dulu ya. Hmm, 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 hmm. Ada pertanyaan terkait yang kemarin, teman-teman? Kak, selesaikan dulu yang kemarin sebelum masuk ke materi hari ini ya. Karena materi hari ini melanjutkan yang kemarin sebenarnya, cuman sedikit aja berbedanya ya. Oke, Anggun. Oh iya, sama nanti kita ada teman baru, teman-teman. Ya, ini, astagfirullah. Saya belum update linknya lagi. Oh my God, not found ternyata benar. Bentar ya. Oke, udah guys. Mualif Wisnu hadir tepat waktu. Aiman, Farisha hadir tepat waktu. Demas, udah Demas. Kemudian, nah ini teman-teman kita ada teman baru nanti Albert sama Michael ya. Cuman, nah itu dia nih kakak nggak tahu apakah mereka masuk grup atau enggak ya. Nanti coba kakak cek. Mualib, mana Mualib? Halo Mualib. Oh, nggak ada ya Mualib teman-teman. Oke, Demas, Fatih, kemudian Farisha, Anggun. Hadir tepat waktu. Oke, Aiman. Where is Aiman, guys? Ada Aiman di sini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada berarti cukup ya. Sebentar ya, saya stop share dulu ya teman-teman. Ada sesuatu yang belum saya lakukan nih. Loh, kok banyak banget ya? Kok banyak banget ya? Hmm, Bahal. kenapa? Ada apa? Ya ini siswanya ada yang salah. Oh, Ya harus nyasar ke sini. bukan bukan apa namanya? Kayaknya, aduh, kok gini ya? Kau lagi di mana tuh? Oh, saya di kampus. Saya Hmm. berkunjung ke kampus ke IPB ya, ke perpustakaan, minjem buku. Oh, oke. Wah, ini salah lagi nomornya. Saya nggak tahu harus ngapain nih. Nah, ini siapa ini? Saya nggak tahu. Yang baru masuk ini. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan terkait yang kemarin? Ini saya pakai background atau enggak kira-kira? Tidak. Oh, tidak. Oke. Kak, mau Lebih. lihat sekeliling IPB dong, Kak? Oh, ini guys. IPB itu dibangun sih sekarang ya. Widih. Itu di dalam lebih bagus sih. Soalnya saya nggak pernah apa namanya
terakhir kali masuk itu kemarin ya. Eh, apa namanya? Buat ke dalamnya maksudnya. Hmm. Ada dua gedung. Gedung A, B sama apa namanya? Gedung A sih, bertingkat kalau gedung A. Yang ini nih. Hmm. Di sini terdapat banyak buku, komputer. Kalau komputer saya ngelek, saya pakai komputer kampus biasanya. Wah. Gitu, guys. Ya, nanti kita berbicara tentang ini. Ada pertanyaan. Oh, ini siapa? Salma Rufaida siapa? Halo, Halo Kak, namanya siapa? Almarhum Faidah. Sa Salma ini pertama kali berarti di sini. Iya, Sam pertama kali. Oh, hmm. Wah, kita bersepuluh sekarang, guys. Oke, eh boleh kenalan dulu Salma, silahkan Salma. Nanti Kak kenalin teman-teman yang lain ya. Ayo, kenalan dulu. Namanya, hobinya, kemudian umur itu kakak mau catat juga ya teman-teman. Jadi umurnya juga ya. Mohon maaf banget. Umur sama asalnya. Gitu, ayo Salma. Boleh? Ini buat arsip di back office Kak nanti. Ayo, silakan. Perkenalkan, nama saya Salma Rufaidah. Bisa Oke, dipanggil Salma. oke. Umurnya umurnya Berapa? 16 tahun. Oke, 16. Hobinya membaca. Wih, sama kita. Salma, kemarin ngambil Python Pro atau Python Start 2? Kemarin ngambil Python apa ya? Maksudnya sebelum ke Python Pro 2 atau langsung Python Pro 2? Enggak, Kak. Oh, sebelum ke Python Pro 2 ngambil apa? Python Start kayaknya ya. Python Start 2 atau satu? Nggak mungkin sih Dua. satu ya. Iya, karena 2 itu lebih dalam ya pembahasannya. Sekarang loncat ke Python Pro 2 semakin dalam lah gitu. Dan ini titik bisa dibilang kalian ya paling sulitnya itu Python Pro 2 lah gitu. Gitu. Menantang saya bukan sulit. Nah, kemudian apa namanya? Salma kemarin sama tutor siapa? Kak Alif. Tapi sama Kak Alif cuman sekali doang. Ya, yang dua kalinya siapa? Hah? Belum Dua. pernah, Kak. Jadi ini pas kemarin habis graduation kan. Terus Iya. masuk ke kelasnya Kak Alif. Terus kelasnya Kak Alif dibubarin. Oh, tiga pertemuan ya yang dibahas. Enggak, Maksudnya tiga materi yang dibahas di satu pertemuan itu. enggak. Baru sekali. Ini loncat langsung ke pertemuan keempat. Terus kata dari Aduh. katanya ini nanti ada kelas tambahan gitu katanya. Oh iya kakak. Oke, kakak pikir benar-benar loncat, nggak ada kelas tambahan gitu. Oke, oke. Oke, bisa di ini ya. Oke, kakak kenalin ya teman-teman Salma. Pertama ada Demas di sini. Dia laki yang jelas. Laki. Kemudian Demas asalnya Python Pro ya Demas ya. Betul Dem? Demas. Oh ya, Demas Python Pro. Kemudian Parisa eh Python Pro juga. Wisnu Python Pro. Anggun, Anggun Python Pro atau Python Start Anggun? Kakak nggak ini kemarin nggak tanyakan ya sebenarnya. Python start, Kak. Oh Python Start 2 berarti. Iya, Kenal sama Salma? enggak. Oh, oke. Oh beda-beda ya, beda grup. Ya. Oke. Berarti ada Salma sama Anggun yang Python Start 2.
Dan itu hampir setara sih ya sama Python Pro pertama. Dan Patih Python Pro. Jadi kakak bilang gini supaya kita satu suhu dulu ya akan bahas apa gitu. Oke? Oke, sekarang materi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin, teman-teman. Nah, materinya namanya MPP. Kalian pernah mendengar MPP, Fatih? MPP. Demas, apa? MPP ya? Ada yang pernah mungkin. Ini Lu. kakak bahas, ini sebenarnya kalau di guidelines-nya itu teman-teman dia bilang 30% doang PPT-nya. Cuman nanti kalau kak lompat takutnya ada hal-hal penting di PPT-nya. Saya itu orang yang kalau ada hal penting biasanya dibuat 50-50. Tapi kalau PPT-nya nggak penting, biasanya langsung loncat ke praktik gitu. Gitu teman-teman. Ya. Cuman di guideline-nya itu apa namanya? Ya, 30%, 70% ya. Tapi ya tergantung tutor lah itu sebenarnya. Oke, ada yang pernah menarik istilah MPP? Farisa, Paling dari Battle Royale apa itu? Oh, game ya. Apa itu MPP kalau di situ? Fatih, yang paling nge-carry timnya mungkin. nge-carry timnya. Oh, oke oke. Yang yang paling banyak kerjanya lah. Oh iya ya, oke oke, I see. Oke, ada yang lain mau berpendapat? Wisnu mungkin? Aiman tadi mana? Oh, enggak datang Aiman. Wisnu, Anggun mau memberikan pendapat? Ayo, jangan kita harus belajar apa namanya speaking juga ya di coding. Karena nanti kalau tahu coding doang ini kurang ini ya, kurang lengkap gitu rasanya. Ada yang pernah benar MVP? Salma mungkin. Mau kasih tahu Kak Salma? Masa nggak ada yang Di berani nih? seluler, Kak. Kenapa? Aplikasi seluler. Oke, oh MPP itu aplikasi seluler. Oke, bisa dibilang itu ada di dalam aplikasi seluler. Bagus ya, bagus. Yang lain, Demas? Demas. Nggak tahu. Oke, nggak tahu ya. Oke, jadi teman-teman MPP itu adalah kalau ini kependekan dari ah, minimum viable product. Nah, ya ini dia. Jadi ini diperpendek atau kependekan dari MPP itu kependekan dari ini. Ya, minimum viable product atau mungkin kalian menyebutnya kepanjangan ya. Iya, apa artinya ini? Jadi ini secara ringkas artinya itu adalah apa sih syarat minimum yang harus di apa namanya dibuat atau dimiliki oleh suatu produk. Dalam hal ini aplikasi yang akan kita bangun sehingga dia dikatakan layak untuk diperjualbelikan. Nah, gitu. Jadi MPP itu ya standar minimalnya lah dapat dikatakan sebagai aplikasi seluler. Dan yang paling penting yang harus kalian catat adalah di dalam MPP kalian tidak bisa memiliki standar yang sama antara aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lainnya. Contohnya Instagram. Instagram itu dulu versi awalnya itu tidak ada sistem apa namanya story atau postingan belum ada ya itu belum ada tapi udah memenuhi MPP. Kemudian apalagi ya yang ada itu apa ya? Hmm, aduh kakak lupa. Ya Gimana? intinya itulah ya banyak lah ya banyak aplikasi-aplikasi Canva kemudian kalau nggak salah apa ya? Aduh kakak lupa namanya deh. Game Pokoknya juga aplikasi. kali. Kenapa? Kalau game. Game juga harus punya MPP.
syarat standar minimal yang harus terpenuhi. Kalau Nah, faktor serunya masuk nggak? nah itu nanti masuknya di bagian opsional. Ya, Hmm. jadi MPP itu ditentukan oleh benar-benar ditentukan oleh apa yang diinginkan customer kalian. Minimal dia punya ini. Nah, kalau nanti makanya kakak bilang, oh ini MPP ini nggak bisa kalian samakan di semua aplikasi. Tergantung misalnya nanti Patih mengembangkan game. Kemudian saat dipresentasikan ke apa namanya Sama. pelanggan atau customer atau investor lah ya. Ya udah, dia menyarankan, oh saya harus ada ini dulu supaya saya katakan minimum dan saya ingin menanamkan modal. Nah, itu apa yang dikatakan oleh pelanggan itu adalah kebutuhan dasar yang harus ada di dalam aplikasi kita. Gitu. Makanya kalau kita membangun startup, ya, startup itu biasanya itu kata sempurna langsung jadi itu bisa dibilang ya mustahil ya teman-teman. Ada ya, mungkin ada yang membuat langsung sempurna ya. Cuman mustahil karena apa? Karena seminggu, 2 minggu, 1 bulan, kemudian sampai 1 tahun, itu biasanya kita di minggu pertama atau bulan pertama kita penuhi MPP dulu, luncurkan produknya, kemudian pelanggan puas, oke. Nanti saat kita melihara aplikasinya, kita barulah update perbaharui demikian. Oh ini kurang gitu. Jadi kata sempurna itu belum ada ya. Kalau kita membangun startup itu langsung jadi 100%. No. Tapi mungkin 60 dulu, kemudian naik 85, kemudian 87 dan seterusnya. Begitu ya. Jadi tingkatannya seperti itu. Tetapi saat kalian meluncurkan pertama, MPP aplikasi kalian itu harus terpenuhi dulu yang menjawab pertanyaan atau kebutuhan pelanggan. Sehingga nanti ya aplikasi kalian laku jadinya gitu ya. Atau jadi gitu teman-teman. Ini tujuan akhirnya memang ya jual beli gitulah. Oke? Jadi itu terkait apa namanya? Pembukaan terkait MPP. Nah, sekarang kita berbicara tentang apa namanya? Melanjutkan aplikasi yang kemarin yaitu Ravier Test ya, aplikasi yang memeriksa kinerja atau efektivitas jantung atau apa namanya? eh, ini nih efektivitas hati pasien gitu. Nah, kita tahu bahwa kita punya langkah-langkah seperti ini ya untuk apa namanya menjalankan atau kayak aplikasinya itu membutuhkan data-data ini gitu. Langkah-langkahnya begini. Ini yang akan kita buat. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana Kak cara saya menentukan bahwa MPP dari apa namanya aplikasi saya itu ini itu dan mungkin yang ini dan yang itu gitu ya. Nah, caranya adalah kalian harus catat dulu ya. Yang pertama, aplikasi kalian tuh tujuannya ngapain? Kalau kalian ingin, misalnya di sini kasus kita kan nama aplikasi kita kan Ravier Test ya atau apa namanya? Pengukur kinerja jantung, detak jantung. Nah, otomatis kita membutuhkan pertama nama ya. Ya ini mungkin opsional juga nggak apa-apa. Cuman nanti kan kalau dia nggak ada nama kan aneh juga ya. Ini siapa dan itu siapa gitu. Ada angka doang. Kemudian usia. Karena nanti aplikasi kita bersyarat, ini contoh aja ya. Bisa saja di aplikasi lain nggak harus ini. Kemudian ini yang paling penting, 3 pengukuran detak jantung. Nah, ini yang harus ada. Yang wajib banget harus dimasukkan. Kemudian ini terkait rumus gimana cara kita menghitungnya nanti. Nah, ini sedikit matematis, teman-teman. Jadi kalau kalian bertanya kepada saya, ini dari mana dapat 4, 200-nya dari mana, kemudian 10-nya dari mana. Saya juga belum tahu, tapi mungkin Ravier T-index ini diukurnya secara kesehatan ya, yang ilmunya kakak belum pelajari ini. Cuman dari sisi matematis, ya perumusannya beginilah ya hasil akhir yang didapatkan mungkin setelah melakukan riset oleh orang-orang besar di bidang kesehatan.
didapatnya kinerja jantung itu dapat dikalkulasi dengan rumus ini gitu. Kalian nggak usah memikirkan lebih dalam tentang ini. Nah, kemudian nanti eh terkait data, supaya nanti aplikasi kalian itu tersusun secara bagus, kita harus bisa merumuskan, membuat formulasi matematis. Maksudnya bukan yang ini, bukan yang ini. Ini udah jadi, nanti tinggal dipakai. Tetapi nanti dalam perumusannya, supaya nanti dia tampil bahwa, oh, saat saya umurnya 15 tahun ke atas, kemudian apa namanya, saya mendapatkan indeksnya itu sebesar 15 atau lebih, maka itu tergolong rendah. Kenapa demikian? Nah, artinya apa? Ada korelasi di sini. Makanya ini kalau di dalam data analisis dikenal dengan apa namanya? Eh, tabel korelasi. Ya, jadi ini antara kolom ini dengan baris ini korelasinya adalah yang ini. Dan kita harus bisa membacanya. Ya, cuman kalau di apa namanya codingan Python itu biasanya udah jadi. Jadi kalau kita punya data seperti ini biasanya harus dianalisis sendiri dan nanti saya tunjukkan gimana cara menghitungnya. Yang ini gimana cara kita mendapatkan formulasi matematisnya begitu. Oke? Oke, itu dulu. Aduh, panjang banget nih awalan saya teman-teman. Kemudian saya langsung saja terkait MPP ya. Sekarang kita sebelum ke MPP, ini sebenarnya yang kalian harus lakukan juga ya nanti. Entah itu kalian ya mungkin bareng-bareng lah ya. Jadi ada yang sudah mengenal Trello, teman-teman, atau papan perencanaan Kanban. Wisnu, sudah pernah? Aiman, Pati? Kerja dulu, planning nanti. Oke, oke. Ya, ya Beb, ya mungkin moto itu juga bagus ya, kerja dulu planning nanti. Betul ya. Lakuin dulu aja ya. Betul. Cuman kalau secara formal lah ya, formally speaking lah gitu, kita itu harus merencanakan dulu nanti. Kalau kita berbicara proyek besar, ini tujuannya bakal seperti ini, kemudian target hariannya begini gitu. Kita harus rencanakan itu. Kalau bisa detail lebih bagus, tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa ya. Yang penting kita dapat gambaran yang ingin kita selesaikan. Nah, di algoritmik sendiri kalian juga akan dilatih untuk merencanakan proyek kalian itu nanti bakal ngapain aja gitu. Nah, salah satu tools yang dapat dipakai itu ada namanya Trello, teman-teman. Yang mana papan Kanban lah ya. Ini alat buat perencanaan banget lah. Nanti kalau kalian saat memasuki dunia yang benar-benar ya lah ya, real projectnya itu pasti gede ya, pasti gede, terutama kalau kalian menangani kasus perusahaan. Saya kemarin pernah menangani apa namanya prediksi kualitas udara di Jakarta, machine learning. Ya itu datanya lumayan besar teman-teman, dan ya saya mengerjakannya 3 bulan lah ya, 3 bulan, Nama dua programnya bulan. apa tuh? Machine learning, kita kayak membuat model, kemudian apa namanya membuat model, kemudian prediksi, mengklasifikasi ya tepatnya bahwa udara di Jakarta itu tergolong gimana gitu. Dan di penelitian saya kemarin udara di Jakarta itu tergolong sedang kualitasnya, tapi sedangnya itu mau menuju ke danger, ke bahaya. Karena Programnya bisa dilihat nggak? kenapa? Programnya bisa dilihat nggak? Semoga saya nggak hapus ya. Itu bukan aplikasi gitu teman-teman. Cuman model aja ya. Semoga saya nggak hapus tapi ini. Sebentar. Ini machine learning lah ya. Ini nanti kita juga di Python Pro 2 dapat machine learning. Jadi dan ini kebetulan bidang saya. Jadi saya begitu bersemangat mengajar kalian ya. Mana dia? Nah, ini dia. Ini udah kehapus ya. Datanya udah kehapus kebanyakan. Nah, Hmm. ini bentuk programnya. Ini masih pengolahan data doang nih teman-teman. Kemarin saya membaginya menjadi beberapa apa ya, 5 sheet ya. Cuman beberapa saya hapus
karena apa ya? Jurnalnya dikumpulin ya, cuman saya gagal nggak tembus. Mungkin penulisan saya kurang bagus gitu ya. Gitu teman-teman. Hmm. Nah, ini bentuknya itu ya seperti ini. Datanya pertama-tama kalian nanti harus apa namanya? Baguskan dulu datanya gitu ya. Seperti ini. Setelah Keren. itu ya udah, setelah datanya bagus, oh ini bukan itu ternyata. Bukan, bukan. Oh, nah kayaknya saya udah hapus deh. Hmm. Ya. Aduh, saya udah hapus teman-teman. Itulah. Hmm, iya. Hmm. Saya kemarin naruhnya harusnya di sini sih ya. Kok bisa kehapus, Kak? Kakak yang hapus. Data Ya. spasial. Ada beberapa hal yang bikin saya pusing kemarin. Pokoknya inilah. Ya Jadi, Jangan. iya, atau saya nggak naruh di sini deh. Saya biasanya ngapus, aduh, nantilah ya teman-teman. Udah ya, nggak apa-apa, lanjut aja dulu. apa Kak? Iya. Intinya adalah di penelitian saya itu membutuhkan waktu yang tidak tidak bisa 1 minggu lah ya. Pertama, kalau sebagai data scientist lah ya, itu paling lama 60-70% waktu kita itu dalam pembersihan data. Dan datanya itu benar-benar kotor kemarin. Nggak, saya harus proses, pakai metode statistik, dan lain sebagainya. Untuk menghasilkan data yang clean. Nah, modeling itu hanya sedikit. Itu contohnya. Sehingga kita perlu tools untuk merencanakan hal-hal itu. Nah, saya pakai kemarin toolsnya itu bukan papan Kanban kalau saya ya. Cuman saya makainya yang ini guys. Nah, Microsoft To-Do List. Nah, yang ini. Saya pakai ini dalam perencanaan apa namanya? Proyek-proyek besar saya lah gitu ya. Bareng dosen, kemudian proyek sendiri buat latihan dan lain sebagainya. Saya pakai ini. Nggak pakai Trello karena ini lebih simpel. Dan kalian ya bebas milihnya mau pakai apa aja juga ya. Itu benar-benar tergantung kalian. Cuman di sini diperkenalkan Trello doang mungkin ya. Gitu guys. Ya. Kemudian apa namanya? Terkait bahwa di apa aplikasi yang kita buat terkait pertanyaan ini, fungsi minimum apa yang harus dimiliki oleh aplikasi kita, kemudian apa yang harus diminta dan apa yang harus ditampilkan. Nah, kita nanti akan meminta pertama data pengguna seperti nama, umur, denyut nadi, kemudian denyut nadinya itu kan 3 kali ya, itu tahapannya nanti berbeda. Kemudian kita juga membutuhkan nanti instruksi dan hasil tesnya. Nah, yang menjadi konsentrasi kita adalah kita nanti tidak bisa menempatkan semua hal ini dalam satu file, ya, sehingga kita membutuhkan suatu modul yang berbeda-beda untuk menyusun aplikasi kita. Makanya kemarin kalian diberikan kan 5 file ya, 1, 2, 3. Nah itu sebenarnya untuk melatih kalian membuat modul. Gitu teman-teman. Cuman nanti di sini lebih jelas perbedaannya. File ini fungsinya untuk apa? Kalau kemarin kan semuanya kan secara terintegrasi satu persatu. Soal 2 itu tingkatan dari soal 1, soal 3 itu tingkatan dari soal 2. Kalau sekarang mereka itu terkonek satu sama lain. Artinya itu file 1 bergantung di file ini bergantung di file itu. Gitu. Kita akan membuatnya seperti itu. Nah, dan untuk preview aplikasinya nanti akan seperti ini, teman-teman. Ya, jadi nanti ya saya sangat sarankan, mungkin yang saya buat ini kurang lengkap nanti. Jadi saya sangat sarankan ke kalian buat searching lagi dan ya manfaatkan AI. Kita tidak lagi-lagi tidak menutup mata akan ya perkembangan pesat AI ya, teman-teman. Gitu. Nah, ini contohnya nanti, teman-teman. Tampilan aplikasinya seperti ini. Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi, karena nanti kita tidak bisa menulisnya dalam satu file, karena kalau ditulis dalam satu file itu sebenarnya nggak apa-apa ya, tetapi karena dia besar nanti ukuran filenya dan dikhawatirkan akan menjadi kebingungan untuk sang users,
ataupun bukan users, developernya, nah itu jadi apa-apa jadinya. Sehingga kita butuh modul-modul yang akan berfungsi untuk setiap partisi atau setiap part dari aplikasi kita. Jadi kita nanti membuat modulnya kalau nggak salah 4 ya. Kalau saya 4, kalian boleh membuatnya menjadi berapa nanti ya. Nah, modul-modul itu nanti yang terintegrasi satu sama lain, terhubung dari modul satu, terhubung ke semua modul lah gitu. Pokoknya modul-modul itu akan dipakai di modul lainnya gitu. Nah, di sini nama-nama modulnya saya sesuaikan main, instructions, kemudian Ravier. Ya, kemudian apa saja tahapan pembuatannya? Yang pertama, kita coba pikirkan user interface-nya, kemudian peralihan layarnya, kemudian memprogram pengumpulan dan pemrosesan datanya. Nah, di sini mungkin sedikit nanti pakai apa namanya logika dan mungkin kita sudah masuk ke bagian data engineer-nya ya, atau kayak data engineer tuh yang bagian teknis banget lah gitu terkait data gitu. Oke, nah hari ini sebenarnya kakak ingin suruh membuat planning dan ini tujuannya bukan hanya di apa namanya kalian misalnya Trello hanya pakai Trello-nya di saat algoritmik doang. Tidak, tapi nanti kalau kalian lagi-lagi kalau kalian membuat project besar, kalian dapat menggunakan ini anytime ya. Karena Trello itu kalau nggak salah nggak berbayar ya. Jadi silakan saja nanti ditelusuri. Saya forward terkait linknya. Semoga ada di sini. Hmm, oh nggak ada ternyata. Oke, sayang sekali teman-teman. Jadi nanti kalian rencanakan dulu ya. Karena mungkin waktu kita nggak cukup ya untuk perencanaan. Jadi saya langsung saja ke bagian sekarang antarmuka aplikasinya. Oke? Oke, sebelum lanjut mungkin ada yang mau bertanya dulu. Tadi ada beberapa yang telat. User siapa user? Mualif Kenzi pasti. atau apa? Ya, Siapa? Alif tuh Kak. Mualif. Oh, ini kakak nama rename ya, Mu'alif. Oke, Aiman ada yang mau ditanyakan, Aiman? Sama, oke. Parisa, Wisnu, Anggun, Demas. Sebelum kita lanjut ke codingannya lah gitu ya. Cuman ini memang kelihatan kurang penting sekarang ya teman-teman. Ya, tapi asalkan kalian ya sudah memiliki lah ya bakalnya, jadi nanti kalian dapat memanfaatkannya di ya masa depan lah gitu. Kenapa Aiman? Silakan. Em, Kecil saya banget suaranya Aiman. apa? Saya Oke. saya punya project dan saya mau publish untuk kompetisinya. Saya itu kompetisi Kok itu. kompetisi Algo? Ya, Oh, sudah daftar? belum. Saya sudah Aduh. saya sudah membuat projectnya. Cuma bagaimana saya mendaftar? Aduh, pendaftarannya udah tutup. Besok tuh hari terakhir pengumpulan proyeknya. Baga- Hmm, Bagaimana pendaftarannya sekarang saja? kenapa? Pendaftarannya sekarang. Udah tutup. Ya, pendaftarannya udah tutup sekarang. Ini kakak liatin. Bentar ya. Aduh, sayang sekali ya kalau gini. Ini nih, kakak liatin. Kalian lihat nggak? Hmm, saya mau lihat. Lihat nggak? Nah ini nih, Telegram kakak. Lihat? Lihat Dia bilang teman-teman? pengumpulannya itu tanggal 5 Januari 2025. Nah, Ini ya ini tanggal batas. 4. Ini tanggal 4. Maksud kak udah daftar ikut lombanya, Aiman? Oh, Udah? saya eh belum, tapi saya Ini mau daftar siswa sekarang. siswa yang terdaftar ini nih kakak liatin. Aiman. Nah harus ada ini nih, Control F, Terus ada apa? Aiman. Kalau nggak terdaftar di sini nanti
nggak bisa ngumpulin. Atau nanti deh kakak tanyakan nih nggak ada nama Aiman. Zero. Saya mau mendaftar. Nah itu Saya masalahnya mau kalau nggak daftar. saya mau mendaftar. Jadi hmm, kita telat sih ya kemarin ketemunya teman-teman. Ya ini siswa-siswa yang udah daftar. Kemudian ini projectnya. Link-link video. Kemarin saya ada yang lihat ada project machine learning juga. Keren banget dia. Nah itu ya. Jadi nanti, aduh saya putar lagi. Jadi nanti Aiman, coba, coba nanti ya kakak tanyakan apakah bisa mengumpulkan tanpa daftar. Harusnya sih bisa ya. Ya ada lagi. Aku kan bisa mengumpulkan tanpa video. Oh harus pakai video karena penilaiannya pakai video nanti. Ini nih contohnya kan ada di sini namanya ini kakak cari murid kakak aja deh. Bentar. Kakak share sound. Cari murid kakak aja yang mana. Ada yang ikut Scratch juga karena Python Start anaknya. Dan ada juga yang banyak sih yang ikut Python ya. Mana nih? Kenapa? Dan nggak ada orangnya lagi nih. Loh, masa belum? Nah ini nih, Python Pro. Murid Python Pro, tapi projectnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran Hari nggak? ini saya akan mempresentasikan proyek lomba saya Kedengeran teman-teman? yang Cukup, berjudul Iya, cukup. Wonderful iya, iya. Indonesia, Unveiling the Beauty of Nah Our ini, Ya, Nation. ya saya nggak jadi pendaftaran. Dan langsung kenapa? Saya nggak jadi pendaftaran. Oh nggak jadi ikut. Itu aku bisa pendaftaran sekarang. Cuman, nah nanti Kak tanyain ya. Cuman jangan takut ya terkait perekamannya. Nanti ini kakak latih mereka terkait yang ikut lomba kemarin. Kakak kumpulin, kemudian kakak latih gimana presentasi yang tergolong baik, standar sama yang nggak baik gitu. Kakak latih masing-masing siswa kakak yang ikut lomba supaya mereka maksimal. Dan itu akan dibawa seterusnya saat kuliah nanti ngambil jurusan IT ataupun pemrograman, desain, game design, supaya ada bekal kalian gitu. Makanya kakak sangat sarankan kalian kalau ikut apa namanya kursus coding jangan sekadar codingnya yang diambil, public speakingnya itu juga perlu. Gitu guys. Oke, Aiman, ada yang mau ditanyakan lagi? Eh, enggak, itu cuma ya seperti Paling saya seperti oke, itu seperti saya mau mendaftar sekarang. nah, nanti kakak tanyakan ya. Semoga Kak Galang merestuinya. Karena kemarin pendaftarannya itu selesai tanggal 30 kalau nggak. eh, 29 kalau nggak salah. Jadi pembuatan proyeknya itu sejak kalian mendaftar, udah dikerjakan gitu. Gitu. Oke? Oke. Oke. Sekarang kita berbicara ke sini teman-teman antar muka aplikasi. Jadi Oh, kalau oh, rencana kalian udah disusun, ya saatnya mulai pengembangannya dari masing-masing rencana itu. Nah, ingat bahwa kita nanti akan membuat pertama penjelasan singkat tentang tes yang akan kita lakukan. Kemudian tahapan pengujian itu nanti ada 3 layar untuk 3 ukuran denyut nadi. Ya, kemudian hasilnya di layar terakhir. Totalnya ada 5 layar nanti yang akan kita punya. Itu ya. Nah, sekarang gimana cara membuat ini? Alat-alat yang kita perlukan ini ya. Screen manager, box layout, label, button, sama text input. Nah, nanti di Algo sudah disediakan file-filenya. Mau kalian rename atau enggak bebas. Cuman kakak nggak rename dia. Jadi kakak tetapkan seperti ini aja. Gitu ya. Jadi nanti ada main.py, kemudian ada beberapa file lainnya. Instruction.py dan lain sebagainya. Oke? Itu. Ini kakak lanjut ke part 2 aja ya langsung teman-teman. Boleh? Atau kalian mau kakak tunjukin codingan yang ini. Cuman ya kepotong-potong jadinya. Gimana? Apa kali tunjukin aja? Oh tunjukin aja. Oke. Jadi
Di part 1 ini dia. Nah, saya habis folder. Kenapa Mu'alib? Jatuh. Sorry. Ini dia teman-teman. Nah, di main.py ini adalah codingannya. Jadi ini udah cuman nih saya membuatnya di ya VS Code saya ya, bukan yang dari Algo. Jadi ya ngebuatnya begini. Jadi nanti kalian disediakan 3 file, instruction, main sama Raviernya. Ini saya terangin dikit. Kemudian di setiap file itu nanti kita disuruh untuk menulis gitu. Itu saya buka VS Code aja kali ya. Algo VS Code-nya saya buka. Itu apa? Ensure pip. Apa namanya? Patih, itu apa? Jadi kan saya tadi nyoba-nyoba lagi gimana caranya biar ya, ingat kan kemarin pip Iya, iya, nggak iya. dikenal. Iya. Ya, saya lagi cari lagi di Google. Ternyata di run aja itu komennya pipnya baru ke install Oh, di run. Oke, oke. di CMD. Comment prompt. Oke. Terima kasih, Patih. Nanti kakak coba ya. Ya. Ini kelas kalian yang ini, guys. Mobile Development Ravier Test. Nah, ini nanti filenya terdiri atas 3 ini, teman-teman. Nah, ini nih. Main app, Ravier. Ini nggak usah dilihat dulu ya. Ini nggak usah dilihat yang second dan lain sebagainya ini. Ini nanti kita berbicaranya di part 2 sebenarnya ini ya. Eh, dan selanjutnya. Yang ada yang jelas di pertemuan ini tuh ada ini, dan ini. Ini ada kakak taruh di part 3 nanti. Kalian bisa lihat besok ya pertemuan selanjutnya. Yang jelas nanti kalian akan, aduh, bisa close aja. Tuh. Oke, ini dia. Nah, kosong begitu, teman-teman. Kosong melompong, nggak ada isinya lah. Gitu ya. Jadi nanti kita disuruh membuat di sini ngodingnya di sini. Nah, itu part 1 kita membutuhkan ya modul-modul yang tadi ya, yang kakak sudah ya persis lah. Ya ada beberapa tambahan sih ya di sini. Ada beberapa tambahan. Kita nggak hanya menggunakan modul screen, kemudian screen manager, box layout, label, button, text input. Ya, yang kalau sudah selesainya itu akan tertunjukkan seperti ini. Dan ingat bahwa kita nggak pakai PyYQt lagi. Ingat PyYQt5, mungkin Salma sama Anggun akrab sama itu di Python Start 2. Ya, itu kita pakai Kiwi sekarang. Kiwi itu kita memerlukan yang kemarin, ya kita udah pelajari. Kemudian screen manager, screen, box layout, label, button, text input. Nah, ini yang tambahan tadi kakak bilang. Kemudian window. Nah, window ini nanti ya ya kalau kalian perlu lah ya. Nah, kemudian ya untuk masing-masing screen ya seperti yang kemarin file yang ini kakak tunjukin di pertemuan pertama. Nah, ini pembuatannya persis sama. Cuman nanti kita tambahkan dan ada yang sedikit berbeda. Nanti perbedaannya itu kakak jelaskan di bab selanjutnya ini. Di part 2 ini apa bedanya dan kenapa kita tidak menggunakan ini. Kalau di sini kalian perhatikan, ini secara kasar aja. Saya di sini menggunakan apa namanya? Screen button lah gitu ya. Mana dia? Oh, wait. Oh, ini dia ya yang kemarin. Screen button, teman-teman. Nah, ini di sini saya menggunakan screen button, tapi nanti di pertemuan 2 ini kita nggak lagi menggunakan itu. Kenapa?
Nanti ada mekanisme penjelasannya kenapa gitu ya. Alih-alih menggunakan itu, kita menggunakan instruction screen. Ini bebas sih nama kelasnya, cuman dari sisi mekanismenya itu kita nggak lagi pakai layarnya itu bisa dipilih secara langsung empat-empatnya kayak yang kemarin ya. Tapi kalau yang kemarin kan, kalau kakak tunjukkan, yang kemarin itu kan begini ya, intro. Yang kemarin itu kita bisa pilih-pilih layar langsung. Bentar. Nah, ini kita bisa pilih-pilih layar langsung ya. Kalau yang kemarin itu begini. Nah, kalau nanti di yang kedua kita nggak lagi pakai sistem ini. Kenapa? Karena ini kalau kita pakai ini nanti ya otomatis nggak urut dong. Sedangkan berdasarkan apa yang sudah kita rancang di awal, makanya perencanaan itu tadi saya bilang, di awal tuh nanti mekanisme dari pengukuran yang akan dilakukan aplikasi kita itu pertama ini. Istirahat selama beberapa menit dan ukur. Ini yang pertama. Yang kedua lakukan ini. Ya, artinya di setiap layar itu kita melakukan hal-hal itu. Ya, jadi nggak bisa dipilih yang mana yang saya ingin dahulu. No. Ya, memang mekanisme atau urutan dari apa namanya pengukurannya itu seperti ini ya. Jadi hal-hal ini yang mendasari gimana kita merancang aplikasi itu. Tampilannya harus begini dan begitu nanti. Oke? Itu part 1. Sekarang kita lanjut part 2 atau kalian mau istirahat dulu teman-teman? Itu part 1 singkat banget ya. Iya teman-teman singkat banget. Ini nanti saya jelasin di part 2 saja ya. Kalau di part 1 itu tadi eh nah ini dia folder. Nah, di part 1 ini kita membuat ya hampir sama persis yang kemarin ya di intro itu. Kalau kalian sudah buat filenya pasti nanti kalian menemukan ini sama persis. Cuman nanti di part 2-nya saya ingin jelaskan ya ini kenapa harus begini, kemudian dari mana dapat apa namanya angka-angka seperti mana nih? Nah, ini kelebihan spasi yang ini. Bentar ya. Saya ingin menjelaskan yang ini dapat dari mana gitu ya. Angka-angka ini dapat dari mana gitu. Ini nanti ada penjelasannya dan nanti kakak jelasin di part 2. Oke, cuman codingan yang ini hampir sama seperti yang kemarin teman-teman. Hanya digantinya nanti mekanisme di sini. Yang kemarin kan screen button. Sekarang kita pakai screen instruction ya, alih-alih berpindah ke screen-screen lain secara bebas, kita harus patuhi aturan atau mekanisme cara kerja untuk pengukuran kinerja jantung tuh gimana. Gitu. Oke? Bedanya di sini doang sih. Ya, nggak ada yang ya ini ya nama screen-nya bedain juga lah ya. Tentu saja. Gitu, guys. Ada yang mau ditanyakan ini? Dan Kak, ini ya. sama tapi belum paham, Kak. Oh, semuanya ini. Oke, nanti Salma kakak kasih yang pertama dulu ya. Nanti kakak kasih. Ini agak aneh nih, kenapa Salma nggak ini ya? Harusnya Salma kakak eh, harusnya di ini dulu, kasih ekstra kelas dulu baru pertemuan. Tapi nggak ada info ke kakak, jadi kakak minta maaf ya. Iya, Kak, baru Oke, juga nah sekarang. nanti intinya nanti Salma nggak perlu pusing dengan yang ini. Ini bukan intinya lah gitu ya. Cuman ini apa ya? Skill teknis memang yang harus kita miliki. Tapi maksud Kak nggak perlu pusing. Ini dapat kalian generate kok pakai AI teman-teman. Ya. Yang penting itu adalah ini artinya mungkin ya. Ini artinya apa? Kalau yang bagian ini ya ini agak-agak banyak dan sedikit memusingkan apa text, size, hint dan lain sebagainya. Ya ini teknis banget lah gitu ya. Kalau kalian mau sebagai developer aplikasi ya harus banget paham lah ya hal-hal ini. Cuman kalau mungkin kalian hanya senang di bagian, oh saya senang nggak terlalu teknis, tapi saya senang teknisnya, tapi nggak terlalu seperti ini. Kalian dapat menggunakan bantuan AI, silakan saja ya. Karena AI ya
makin cerdas sekarang, terutama game ini itu aneh banget game ini itu. Saya sampai ketawa ngeliat diri saya, nggak bisa Siap ngalahin dia. menguasai dunia. Gitu ya teman-teman. Jadi ini nanti kakak jelasin ulang ya, nggak apa-apa. Karena ada teman kalian yang belum dapet ini. Oke, Eh, kenapa? Ada lagi? Kak, yang pertama yang kemarin itu kan kita ada bikin juga kan screen. Itu saya masih belum Iya. jadi-jadi. Ya, nah, nanti kita ini ya, kita coba. Oh, siap Masih dulu. gelap. Nanti kita coba lihat masalahnya di mana. Itu kayaknya ada sintaks yang belum terpanggil deh. Nah, ya tuh Kak. Karena di run lagi, masih gelap. Santai, santai. Nanti kita perbaiki. Oke, Ya itu Kak. untuk part 1 teman-teman. Nah, sekarang saya jelaskan ke part 2 supaya kalian nanti tahu asalnya dari mana. Nanti jelasin PPT, kemudian saya coding. Semoga waktu kita cukup ya. Oke, sekarang saya jelaskan part 2-nya teman-teman. Ini kita nggak ada istirahat ya, mohon maaf sekali. Oke, di part 2 ini kita akan pertama kita coba rancang apa namanya ini fungsionalitas atau ya benar-benar mekanisme dari aplikasi kita itu akan berjalan seperti apa gitu. Yang tadi itu hanya introduction-nya ya, yang tadi itu. Nah, nanti kita akan membuat, nah ini petunjuk-petunjuknya udah ada. Nanti kalian bisa membuat kelas seperti ini ya. Silahkan kalau mau begini persis juga boleh. Kalau mau pakai bahasa Indonesia juga boleh. Cuman pakai bahasa Inggris itu disarankan karena nanti ke depannya kalian pasti banyak bekerja kalau kalian sudah expert gitu ya. Itu perusahaan luar negeri pasti. Ya, Indonesia itu kalian tahu lah ya, agak gimana gitu. Jadi ya, ini penting dilatih juga dari sekarang penggunaan bahasa Inggris kalian ya. Oke, jadi nanti ada 5 apa namanya layar berbeda. Itu yang jelas ada 5 instruction, kemudian ada apa namanya layar 1 atau pulse 1, 2, 3, 4, dan terakhir nanti kalian akan membuat yang ini kelas untuk memanggil semua apa yang sudah kalian tulis atau memanggil semua layar. Jadi kelas terakhir inilah yang mengumpulkan semua layar yang sudah kita tulis. Seperti yang kemarin banget lah. Ya, cuman nanti ada sedikit atau tambahannya beberapa doang. Nah, sekarang kita pikirkan aplikasi kita saat ini kekurangan pertama transisi antar layar, kemudian perhitungan indeks Raphiernya itu gimana dan menampilkan hasilnya gimana. Nah, apa namanya? Kalau kita ya seperti yang kakak sudah jelaskan, kita lihat apa yang terjadi ketika kita bernavigasi di antara layar aplikasi yang berbeda. Nah, yang ini saat saya menekan tombol di layar pertama ke layar kedua start, itu nanti akan beralih layar, kemudian harus menyimpan nama, karena nggak mungkin ya, misalnya saya memasukkan nama Salma, kemudian nanti tiba-tiba di akhir nggak ada namanya, aneh banget kan? Dan ya kalau secara nyata kan nanti nama itu penting ya untuk mengetahui, oh ini orang ini kinerja jantungnya segini. Karena nanti kalau kita dalam tuh kode mungkin agak susah ya. Jadi nama aja. Dan nanti kita akan setting nama ini supaya sampai ke screen akhir gimana caranya. Oke, menyimpan nama dan tentu saja usianya juga. Kemudian nanti kita punya tombol start untuk memulai, tombol next saat kita sudah memasukkan mengukur denyut nadi kita sebesar selama 15 detik itu berapa sebelum melakukan hal ini nanti ya. Sebelum melakukan, nah ini squat jam selama 45 detik. 35 ini squat jam dalam 45 detik. Itu berapa hasil yang kita dapatkan juga akan ditulis. Ya, kemudian di akhir akan tampil seperti ini. Nah, yang menjadi masalah adalah kita telah membicarakan beberapa kali tentang tindakan yang harus dilakukan saat transisi layarnya. Pertanyaannya gimana cara kita mengimplementasikan tindakan itu secara terprogram, ya? Ya, jelas tentu saja dalam hal ini kita perlu pertama event handler.
atau penanganan klik tombolnya itu harus kita tahu mana yang bekerja sebagai ini dan itu. Nah, yang menjadi masalah kalau kita menggunakan kode kemarin ya bahwa apa namanya screen button itu adalah kelas turunan ya yang kemarin dan dia itu ya seperti yang kakak udah bilang dia itu nanti kalau kita pakai metode yang kemarin kita secara otomatis bisa berpindah layar kemanapun yang ingin kita sukai. Padahal secara sistematis pengukuran kinerja jantung kita itu harus satu persatu secara urut. Nggak boleh berpindah layar sesuka hati gitu. Jadi harus satu persatu secara urut. Nah, sehingga kita memerlukan metode yang lain, bukan ya trik yang lain lah ya. Nama kelasnya beda, cuman ini bukan nama itu bukan inti dari pembahasannya, bukan nama kelasnya. Tapi ada metode yang kita tambahkan, yaitu layar perpindahan antar layarnya itu harus satu persatu. Satu pindah, bukan semau-maunya gitu. Oke, itu yang kita kembangkan. Sehingga codingannya nanti sedikit berbeda. Nah, dan nanti event handlernya akan diatur oleh suatu fungsi tertentu. Ya bebas namanya, kalian boleh namakan dep klik tombol next, next, ataupun apapun. Yang jelas nanti tombol ini berfungsi, atau fungsi ini, saat kita mengklik tombol itu, dia akan memindahkan kita ke layar selanjutnya. Oke? Begitu. Nah, kemudian kita menerima data saat aplikasi berjalan di layar kedua dan keempat setelah mengklik tombol next. Yang akhirnya nanti di akhir kita mengklik tombol selesai. Pertanyaan yang muncul adalah data diakses pada layar yang berbeda. Artinya apa? Di layar pertama kalian itu memasukkan nama dan umur, ya. Kemudian di layar selanjutnya pulse. Artinya apa? Data-data itu terpisah di layar yang lain-lain. Sehingga kita perlu mengakses variabel-variabel itu menggunakan suatu hal atau alat yang dapat bereferensi atau berpacu pada variabel yang barusan itu, yang sebelumnya itu. Supaya nanti namanya itu nggak berbeda-beda. Umurnya nggak berbeda-beda setiap pengukuran. Artinya apa? Artinya kita memerlukan variabel yang sifatnya global. Nah, sekarang kakak tanya, masih ingat apa itu variabel global, teman-teman? Ada yang masih ingat variabel global? Ini ada di Python Pro ya, di modul 7. Ada istilah variabel global. Masih ingat apa itu? Ya, dari namanya aja ya. Kita udah bisa tebak. Ini visibilitasnya itu seluruh program. Artinya apa? Nanti kalau kalian memanggil variabel ini, dia ada di screen 1, kalian panggil di screen 4, dia tetap di nilainya tetap sama seperti di screen 1. Itu contoh sederhana dari variabel global. Sedangkan variabel lokal itu ya udah screen 1 dia hanya cukup untuk di screen 1 gitu. Nah, penting untuk men-setting variabel kita nanti seperti nama, umur, dan hasil pengukurannya itu ke variabel global. Karena nanti kalau nggak disetting ke variabel global, itu otomatis ya seolah-olah apa namanya nama itu hanya untuk screen 1, umur itu hanya untuk screen 2, pulse pengukuran 1 itu hanya untuk screen 3, 2 itu screen 4, 3 itu screen 4, kemudian 5 itu hanya hasil. Begitu. Jadi kita perlu melakukan apa namanya setting variabel global. Nah, sekarang ini kakak tanya, berapa hasil A kalau saya tanya, teman-teman? 15. 15 ya, betul sekali. Karena dia sudah global A. A-nya sama dengan 15. Nah, ini semoga kalian benar-benar paham yang ini ya. Nah, sekarang gini gimana? A sama B-nya berapa? Hmm, Hmm? A-nya A-nya 256. 256, B-nya 2 kali. 2. Oke. Ya, udah bener ya. Jadi nanti variabel global itu ingat ya, karena dia di dalam fungsi, variabel globalnya didefinisikan di dalam fungsi. Jadi
Kalau kalian nggak manggil fungsinya, ini kan fungsinya dipanggil dulu ya. Artinya apa? Saat kalian print A itu kalau nggak variabel global, ya maka dia akan jadi 1. Cuman kalau fungsi dipanggil dulu, dia akan ke sini dulu teman-teman. Oh, A itu sebagai global kayaknya. Konfirmasi ke sini sekarang. Gitu. Sehingga A itu 256. Nah, B itu tetap nilai yang terbaru. Meskipun melewati fungsi, di fungsi dia nggak merupakan variabel global. Jadi B itu tetap 2. Gitu. Jadi 256 sama 2 hasilnya. Paham variabel global? Aku harap kalian paham. Global E, B juga boleh. Kalian nulisnya begitu boleh. Oke, paham ya berarti? Gimana guys? Mudah kan? Ya mudah lah ini mah. Konsep doang ini mah. Nah sekarang ini yang kita perlu buat sebagai variabel global. Pertama nama, kedua usia, tiga denyut 1, 2, 3. Ya, pengukuran 1, 2, 3. Nah, caranya gimana? Ya kalian dapat menggunakan ini nanti. Menyimpan datanya global name. Inisiasi dulu. Kemudian di layar pertama, text input. Kemudian saat berpindah ke layar berikutnya, ini nanti akan menyimpan ya. Ini penjelasannya. Property text menyimpan text widget. Apa yang kita tuh sudah tulis di sini, ya, ini akan tetap dipakai dalam ini satu satu baris doang. Kemudian ini akan tetap tersimpan untuk ke layar berikutnya. Oke, kemudian terkait indeks Raviernya, jadi nanti di screen akhir kita akan terpajang namanya, indeksnya, kemudian kualitasnya atau klasifikasi kinerjanya, kemudian sarannya. Ya, ini yang akan kita coba pajang. Saya izin minum guys ya. Oke, oke. Sekarang dari sisi fungsional, nanti ada file rupier.py ya. Jadi itu ngapain aja sebenarnya? Itu nanti terkait perhitungan nilai indeks Raviernya teman-teman. Indeks Rapier itu gimana cara menghitungnya? Oh udah, sama ini juga. Itu nanti ada interpretasi atau kayak kualitas dari jantung kita itu apakah rendah, tinggi, standar, sangat tinggi, agresif. Mungkin gitu ya. Gitu. Nah, ini pertama rumus yang kita pakai untuk menghitungnya terkait kalau kita sudah mendapatkan yang ini. P1, P2, P3. Tetapi sebelum kita ke sini, kita perlu, oh iya, sorry. Setelah kita ke situ, kita harus menginterpretasikan indeks ini. Dan ini sedikit-sedikit ya mudah lah ya. Kita lihat saja. Cara interpretasinya gimana? Pertama, bagaimana nilai teks disimpan dalam file rupier.id? Ya, nanti file disimpan akan seperti ini ya. Jadi ada buat list, kemudian append, rendah, segera panggil dokter Anda, atau kalian dapat menggunakan di sini new line, bebas. Kalau seperti ini juga boleh, ikuti ini persis juga boleh. Kemudian program ini membuat daftar nilai yang berisi deskripsi teks tentang kemungkinan hasil. Nah, jadi contohnya itu begini. Pengguna berusia 13 tahun menerima indeks Raviernya sebesar 8. Gimana cara mengetahui tingkat kinerjanya? Artinya apa? Kita nanti kan udah punya nih ukurannya P1, P2, P3. Kemudian kalkulasi pakai rumus ini. Sekarang klasifikasinya itu gimana? Kalau saya hasilnya misalnya 8 di sini. Umur saya 13, hasilnya 8. Ya udah, kualitasnya itu gimana cara menilainya? Nah, gini cara analisisnya ternyata ya. Pertama, coba kalian perhatikan di sini ya, bahwa untuk ini kakak bilang tadi ini adalah matriks korelasi ya. Jadi misalnya umurnya 13 tahun tadi, kemudian ya 8 itu kan masuknya di sini ya, 7,5 sampai 12,5. Artinya tingkatnya rata-rata ternyata. Begitu. Kemudian, oh, kemudian sekarang
ada banyak nilai dalam tabel ini, teman-teman. Yang artinya apa? Kalau nanti kalian, ya, apa ya? eh Kalau kalian pakai metode yang tadi, ya banyak lah gitu ya yang harus di apa namanya disetting. Sehingga ada metode yang lebih efisien, yaitu coba kalian perhatikan yang pertama, satu baris ini yaitu kualitas rendah atau tingkat rendah itu dari umur ke umur itu mengalami peningkatan. Jadi semakin rendah umurnya, dia akan semakin tinggi. Yang kalau kita teliti lebih jeli lagi, bahwa ada peningkatan sebesar 1,5 satuan indeks. 1,5. Nah, kalau umur 15, 15 atau lebih. Kita lihat batas bawahnya, kurangi 1,5. Tambahkan 1,5. Umur 13, tambah 1,5 yang ini. 16, tambah 1,5, 18, dan seterusnya demikian. Artinya ada penambahan sebesar 1,5 di setiap berkurangnya umur. Itu yang pertama. Oke? Nah, yang kedua, dari sisi kolom, kalau kalian lihat bahwa untuk kolom yang ini umur 7 tahun, umur 7 sampai 8 tahun kalau kalian lihat, itu ternyata kita punya pola seperti ini. Min 4 dari 21, tingkat yang rendah saat menjadi lumayan itu berkurang sebanyak 4. Kemudian ke rata-rata, ya udah dari lumayan ini berkurang sebanyak 5. Kemudian 5,5 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sekarang hal ini bisa kita kombinasikan ternyata. Yaitu gimana caranya? Kita tahu tadi bahwa untuk setiap penurunan umur itu akan terjadi peningkatan indeks lah ya, peningkatan indeks. Sehingga kalau kita perhatikan lebih dalam, perbedaan peningkatannya ini itu sebesar 1,5 kali n-nya. N-nya itu apa di sini? N-nya itu banyaknya gitu ya. Karena banyak di sini maksimal 4, 1, 2, 3, 4, sorry. Dan 5 lah gitu ya. 5 ya, maka nanti ini ada 4 ya N-nya. Ini dihitung 0 karena nanti N di sini ini kalau dia 1 kan dia jadinya ke sini nanti. Jadi ini dihitung 0. N maksimumnya itu ada 4. Sehingga nanti kalau N-nya 4 itu adalah untuk orang yang berusia 15 tahun ke atas. Itu nanti kita hanya mengkalkulasi X-nya sama dengan 21 dikurangi 1,5 dikali 4. 4 kali 15, 60. 6,0. 6, 21 kurang 6, 15. Jadi ukurannya 15 atau lebih, maka dia masuk ke dalam, ya udah, kalau X-nya kalau N-nya itu adalah 4 gitu ya, maka dia masuk ke indeks 15. Kemudian kalau dari sisi eh, gimana cara kita menentukan N secara pasti, kita dapat menggunakan formulasi yang ini teman-teman. Ya, yaitu nanti misalnya random sekali ya, umurnya kan bisa misalnya 70 tahun. Nah, 70 tahun itu pertama karena di sini batas umurnya itu 7, artinya nanti kalau di bawah 7 itu ya dia nggak bisa ya teman-teman. Jadi masih belum cukup umur lah gitu. Ya udah, nanti 70 dikurangi 7. Nah, ini artinya floor 2 ya. Artinya apa? 70 berapa tadi? Eh, 70 dikurangi 7 itu kan 63. 63 dibagi 2, 62 dibagi 2 berapa? 60 dibagi 2 itu 31. 31 lah ya. Artinya apa? Dia ini nanti masuk N-nya kalau N-nya sebesar segini, dia nanti akan masuk di bagian keempat. Makanya saya bilang tadi maksimalnya 4. Jadi artinya apa? Artinya adalah kalau nanti umurnya lebih dari 15 tahun, pasti dia masuk atau mempunyai N-nya itu sebesar 4. Gitu. Jadi kita nggak perlu pusing memikirkan berapa minimalnya. Sehingga nanti rumus yang bagus untuk dipakai adalah rumus minimum.
Jadi nilai minimumnya itu adalah ya tergantung. Kalau nanti dia lebih dari 15, ambil 15 tahun aja sebagai batas pengukurannya. Kalau nanti dia kurang, ya udah umur itu yang diambil. Misalnya 7, ya udah 7 yang dipakai. Gitu guys. Jadi itu formulasi matematis. Ya, saya tahu ini menyebalkan kalau sudah di bagian matematika, teman-teman. Tapi ya kalian harus melewati ini juga ya. Harus paham ini. Gitu. Oke. Ya, saya pikir cukup untuk matematikanya karena kalian mungkin mulai bosan. Jadi ya, silakan nanti kalian ini aja dilihat-lihat aja. Sekarang di bagian resultnya nanti akan kita buat hal seperti ini teman-teman. Jadi ada depth double underscore ini super untuk mewarisi semua dari screen. Dan ya kita buat label kosong dulu. Nanti saya jelaskan lengkapnya di codingan. Kemudian nanti ya ada nanti beberapa fungsi yang harus kita buat untuk mengkalkulasi berapa kinerja jari jantung kita. Begitu. Nah sekarang itu semua adalah syarat-syarat MPP untuk aplikasinya. Saya ingin menyimpulkan bahwa untuk aplikasi sederhana ini ternyata MPP-nya itu sangat banyak, teman-teman. Makanya dalam kerja pembuatan aplikasi yang benar-benar itu, kita nggak bisa seorang diri biasanya. Kita harus memerlukan tim sehingga kita membutuhkan perencanaan, apa sih tugas saya, ataupun notes lah, notes kecil sebagai catatan untuk kalian sendiri. Tugasnya apa gitu. Supaya nanti kalian tidak mengecewakan tim lah pada ujungnya. Oke, sekarang saya jelaskan terkait kodenya teman-teman. Ini dia, ini intro yang kemarin. Sekarang ya, gimana kalau kita bandingkan aja ya, supaya kalian lihat bedanya. Saya copy folder L2. Dan ini jangan di ini ya, hiraukan teman-teman. Hiraukan aja ini terbentuk secara otomatis nanti saat kalian apa namanya menjalankan aplikasinya. Saya membuka yang lain lagi. L2. Oke, ini dia saya copy paste di sini. Oke. Ini saya buka di open split. Alright. Oke. So guys, yang pertama, mari kita lihat ya. Ini saya coba apa namanya? Oke. Kalian udah bisa melihat screen saya, teman-teman? Sudah, Kak. Udah ngantuk banget kayaknya nih. Bentar aja. Oke, ini dia. Jadi hampir sama yang kita perlukan kemarin. Ya, tapi sekarang kita nggak memerlukan scroll view lagi, jadi ya nggak usah dipakai. Kalau kalian tulis juga nggak apa-apa. Ya, app, kemudian label, kemudian screen manager, eh, kemudian di sini ya hampir sama lah ya, hampir sama. Kemudian kemarin kita nggak ada ini karena kemarin itu terjadi dari satu file saja dan ya bentuknya nggak terlalu rumit lah ya, perhitungannya masih belum ada. Cuman sekarang kita memerlukan hal-hal ini from instruction, import hal ini, hal ini, hal ini, dan hal ini. Gitu ya. Kemudian from Ravier, import test. Nah, sekarang apa itu file instructions? Ini dia isinya. Ya, ini dia isinya, file instructionnya pakai bahasa Inggris. Kalau mau pakai bahasa Indonesia juga disilakan, translate aja nanti. Kemudian di Raviernya, nah ini nih rumus-rumus yang tadi. Mungkin kalian nanti bertanya, dari mana dapat rumus-rumus itu, Kak? Nah, ini dia, teman-teman. Ya. Ini yang analisis tadi itu apa namanya dipakainya di sini nanti. Jadi depth Rapier index 4 kali indeks pengukuran 1, 2, 3 kurangi 200 bagi 10, kemudian Newton level. Ya udah, norm age minimum age dengan 15 kurangi 7. Jangan lupa karena batas minimum umur tuh 7 tahun. Ya, di bawah itu nggak bisa. Dibagi 2 karena every 2 years, ya ini tadi ada juga perhitungannya. Nanti saya bagikan slide-nya aja ya supaya kalian bisa melihat lebih dalam. Kemudian result-nya nanti 21. Ya ini pokoknya seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Mungkin nanti kalian bertanya kalau mengerjakan ini sendirian, ini dapat dari mana, itu dapat dari mana.
Asalnya yang tadi, analisisnya yang tadi. Kemudian def Rapier result ini untuk pengukuran apa namanya kualitasnya ya. Jadi kalau apa namanya Rapier indeksnya itu lebih besar sama dengan level, di mana level ini nanti apa namanya itu tadi dari apa 0 sampai 4 ya, atau 1 sampai 4 lah ya. Sini tapi dari 0 sampai 4 itu nanti return kalau dia indeksnya lebih besar dari levelnya return 0. Kemudian nanti kalau bukan ini periksa level sama dengan level kurangi 4. Nah, ini penjelasannya. Kemudian kalau nanti indeksnya lebih besar dari sama dengan level, maka return 1. Nah, ini nanti fungsinya apa? Ini nanti akan dipanggilnya di sini, teman-teman. Ya, jadi apa yang kita buat di sini ini terpanggilnya di sini. Depth test B1, 2, 3 kita masukkan umur, kemudian diperiksa. Kalau umurnya kurang dari 7, oh tolong lakukan ini. Ada yang salah nih, Anda belum cukup umur untuk melakukan pengukuran kinerja jantung. Selainnya, nah Rapier Index sama dengan Rapier Index fungsi yang udah kita buat dengan parameter P1 sampai P3. Ini nih, dikalkulasi, kemudian setelah hasilnya muncul, result sama dengan text result, Rapier result, itu nanti tolong, apa namanya, note levelnya ini, tolong pertama kali diukur dulu ya, bahwa nanti periksa umurnya apakah sudah mencukupi atau enggak. Kemudian dihitung kalkulasi seperti ini. Setelah itu text resultnya ini nanti dibuat dalam variabel text index plus str, Rapier index, new line, text work hard dan result. Kemudian return resultnya. Jadi intinya ini apa? Intinya ini nanti text index itu adalah yang mana text index saya? Nah, yang ini dia tulisan biasa. Kemudian Rapier index itu nanti ini teman-teman. Apa namanya? Angka di sini, mana dia nih? Mana dia Rapier index saya, guys? Ah, ini dia. Saya nggak lihat tadi. Ini angka, tapi supaya nanti bisa digabung, kita ubah dia ke dalam string aja. Kemudian new line, text work hard ini. Ini tulisannya di sini. Bisa lihat nanti resultnya adalah, uh, resultnya adalah, mana result tuh? Aduh, kayak gini aja lah supaya ketemu. Nah, ini dia. Saya nggak lihat lagi. Resultnya ini kemudian di return variabel terakhir yang kita pakai. Nah, setelah ini jadi, kita bisa ya udah ke bagian instruksinya kayaknya nggak perlu diubah karena udah dibuatin. Nanti kalau nggak ada nanti kakak kopiin. Kemudian abis ini jadi dan ini jadi. Nah, fungsi-fungsi yang ada di sini, teks-teks ini bisa ternyata kita pakai di sini nanti. Nah, di sini di kemarin kita menulis screen button yang dapat berpindah tempat secara bebas kemanapun. Tapi di sini kita udah tidak lagi menggunakan itu, kita menggunakan ya secara terintegrasi nanti dari satu screen ke screen lainnya. Ya udah, di sini depth init, keywords argumen, super init, keywords argumen juga. Apapun yang ada di sini kita warisi semuanya gitu. Kemudian buat instruction, nah udah label ini untuk apa namanya judulnya nanti, sorry, deskripsi yang akan kita lakukan. Ya, text instruction yang warna biru ini asalnya dari file ini, teman-teman. Nah, file.py ini. Oke, itu pentingnya. Ya, nanti kalau kalian nggak membuatnya dalam, misalnya kalian buat ini, bisa saja sih kalian buat ini di sini, bisa saja sebenarnya. Ya, kalian nggak perlu ini. Cuman kelihatannya sedikit, ya agak banyak teman-teman kelihatannya. Jadi lebih baik supaya rapih, tempatkan dalam file terpisah. Oke, gitu. Kemudian ini benar-benar yang tadi, namanya harus satu baris, nggak boleh multi line. Kemudian label untuk age-nya
Ya, ini pengaturannya. Headline ini adalah stylenya. Kanan, kiri, atas, bawah, nyamping. Bebas lah ya. Kemudian in age juga kita samakan ya, bahwa dia punya apa namanya? Ya sama seperti nama lah gitu ya, supaya lebih rapi. Kemudian self dot button, nanti kita buat ada namanya button dengan nama start. Kemudian ini ukurannya, hintnya. Kemudian ini posisinya di tengah-tengah tulisannya gitu. Oke. Setelah itu box layout ini untuk tata letaknya, line 1, line 2 ini nggak kelihatan secara nyata, tapi behind the scene dia ada. Nggak kelihatan memang, tapi dia ada yang mengatur box layout ini mengatur apa saja sebenarnya. Ya, ini yang diatur. Line 1 itu box layout. Ini apa namanya ukurannya, kemudian ini tingginya. Jadi nanti berdasarkan tata letak satu, tolong tambahkan widget label L1. Nah, tolong tambahkan ini. Gitu, teman-teman. Ya, kemudian line 2 tolong tambahkan yang ini. Gitu ya. Dan seterusnya, kemudian kita punya outer, itu nanti box layout. Juga, tapi terletak secara atau tertata secara vertikal. Ya. Nah, agak beda di sini kalau pakai PyYQt, QP box layout. Ya, ada udah P-nya vertikal box layout. Kalau pakai Kiwi itu nggak ada P-nya. Kalau nggak ada P-nya itu pasti horizontal. Sorry, apa namanya? Pengaturannya bukan di sini, tapi pengaturannya di dalam sini. Yang secara default itu horizontal. Yang ini nih, ini horizontal. Kalau kalian orientasinya di setting ke vertikal, maka dia akan menjadi vertikal. Yang jelas nggak ada V atau ininya di kata-katanya ini, nggak seperti PyYQt. Yang ada adalah di sini, di parameternya. Gitu ya. Kemudian, eh ya ini padding ukuran apa namanya? Lebarnya, kemudian spasinya, ukuran jaraknya. Kemudian ini ditambahkan ke widget, perintahnya begini. Outer, jadi berdasarkan tata letak atau layout yang ini, tolong tambahkan widget instruction line 1, line 2, line 3. Jadi seolah-olah line 1 dan line 2 itu kan tadi begini ya. Nah, sekarang tempatkan mereka ini berdasarkan yang ini. Artinya ini dipindah nanti ke sini, kemudian ini di sini. Gitu. Ya, karena ini secara vertikal. Kemudian ya, self.button juga demikian, self.add widget outer. Nah, ini menambahkan apa namanya? Tata letak secara vertikal itu ke dalam widget kita. Jadi dia bisa dibaca gitu sama sistem nanti. Oke, kemudian di screen utama nanti sorry, instruction screen kita buat juga apa namanya? Metode namanya next. Metode next ini name-nya harus bersifat global. Kita setting global name, yang mana name ini kita sudah tulis di sini nanti, ya. Sehingga meskipun di luar fungsi dia tetap dengan nama yang sama. Oke, global name self.inname.text, taruh teks di dalam name, manager.current sama dengan pulse one. Nah, ini nanti apa namanya? Saat kalian mengklik next, eh apa sih namanya? Maka nanti ada tulisan setelah current position kalian tuh ya selanjutnya ke pulse 1 untuk pengukuran denyut yang pertama. Kemudian setelah itu pulse screen ya. Kalau yang di sini nah ini dia ya, yang main yang ini hampir sama kayak yang ini ya. Cuman ya sedikit berbeda, kalian bisa lihat perbedaannya. Nggak terlalu banyak, sedikit teman-teman. Jadi jangan pusing lah ya. Kemudian full screen, kalian dapat menamakannya per screen juga boleh. Silakan saja kalau kalian mau. Cuman di sini ya bebas lah ya, yang mana nama yang kalian sukai. Ada instruction, label, text sama dengan text result 1. Ini dari mana? Ini dari file instructionnya. Nah ini text result 1. Kemudian line box layout size. Astagfirullah. Bentar guys. Aduh, ini suasananya nih. Oke teman-teman, ada pertanyaan.
Kalian bosan banget kayaknya nih mendengar saya terus. Ada pertanyaan nanti kakak kasih lah kode ini. Nanti tanyakan yang kalian bingungkan aja ya. Mungkin metode ini kurang tepat kalau saya jelaskan semuanya. Kalian bakal ngantuk kayaknya. Ya. Lanjut. Ya, saya mohon maaf ya, cuman ya kewajiban saya sebagai tutor ya buat kalian itu harus lihat dulu background apa namanya? Gambaran umum dari materi kita sehingga nanti eksplorasi lebihnya itu kembalikan ke siswa ya. Hmm. Gitu. Oke, jadi sekarang saya stop share. Kalian mau pakai di share fotonya atau filenya? Pasti filenya. Apanya? Filenya atau fotonya? Saya share fotonya, foto kodenya atau filenya langsung. Menurut kakak? Parah nih. Mungkin buat biar kita bisa nulis sendiri kali, kasih foto aja. Iya, foto aja ya. Sama Hmm. uh, share screen aja langsung Parisa. Dan semua share screen ya. Kita perbaiki yang kemarin dulu. Oh, share screen, Kak. Iya, silakan. Ini kakak mau share ke ini juga ya, Salma. Untuk file yang kemarin. Nah, ini dia filenya Salma. Mana dia? Wait, teman-teman ya. Oke, modul 2 lesson 1. Ini semua file yang kita pakai kemarin, Salma. Cuman yang terakhir itu pakai yang intro aja ya. Tuh, kakak udah kirimkan di chat Zoom. Kemudian untuk teman-teman yang lain, kakak kirimin fotonya. Hmm, Oke, oke ini dia guys fotonya. Oh ya, saya lupa mengucapkan ya. Happy New Year, teman-teman. Yeay. Happy New Year. Kak, Kak, Semangat nih Bang, 1 tahun lagi. apa wishlist Kakak di tahun ini? Wishnya sama seperti yang tahun kemarin. Nggak belum terpenuhi nih teman-teman. Saya siap Waduh. membuang-buang Ampun. kesempatan tahun ini. Widih. Wish kalian ini pasti ada yang wish terkait kuliah mungkin ya. Oh, Kakak pasti. doain ya, amin, amin. Semoga kalian dapat tempat yang kalian inginkan ya. Amin. Terima Amin. kasih, Kang. Ini mana tadi? Tapi kayaknya ada yang masih ini ya teman kalian. Anggun kelas berapa Anggun? Kakak lupa. Kelas 9, Kak. Oh iya. Wih, Oh jauh juga berarti ya. udah ada target SMA Anggun ya? Sudah. Oke. Kalau Salma kelas berapa Salma tadi? Kelas 2 SMP, Kak. Oh ya. Ada target SMA Salma? Udah ada Salah, target? Kak. Maksudnya kelas 2 SMA. Oh, oh, wow. Oke, udah ada target mau kuliah. Aduh, salah lagi. Udah ada target mau kuliah di mana, Salma? Belum ada, Kak. Belum ada. Iya, soalnya belum tahu juga sih. Oke. Mau kalau jurusan udah tahu mau ngambil apa, Salma? Pengennya ngambil IT. Widih, amin lah Iya, ya. ya. Ada nih temennya banyak yang mau ngambil IT di sini. Ya, makanya kalian sekolah coding lah ya. Bentar teman-teman, ini saya fotoin kalian dulu. 37. Hmm. Hmm. Aduh, gini aja deh caranya.
Hmm. Aduh, salah lagi. Hmm. Ini teman-teman, yang di file.main.py-nya itu. Itu teman-teman, file yang pertama. Shh, File yang pertama. maksudnya foto yang pertama ya. Hmm. Ini yang kedua. Hmm. Bentar ya, Parisa. Iya, Kak. Ini kakak kirimin dulu Oke. file-file yang kalian perlukan. Ini file yang kedua nih apanya nih? Itu lanjutannya. Lanjutannya ya. Foto 1, foto 2. Ini foto 3. Iya. Ini semuanya di file main.py-nya ya teman-teman. Yang kedua. Main.py. Bukan di yang lain gitu. Kemudian ini yang keempat. Yang ketiga. Yang keempat. Kemudian, Yang keempat. oh wait. Ah, Aduh, nanggung banget yang ini. Ini yang kelima, teman-teman. Yang kelima. Ada banyak nih, guys. Itu yang kelima. Wah, panjang ya. Dan Atau ini enggak yang kirim terakhir. aja di grup kali. Oh, sebentar kalau gitu ya. Nah, iya. Nah, itu dia. Kemudian, ya kakak kirim di grup aja kali ya. Ya, biar bisa juga, biar bisa nanti maksudnya. Mana nih kalian, guys? Oke, ini dia. Di grup kakak kirim file ini dulu ya. Sebentar nih ada yang baru join ternyata. Ini file yang kakak kirim dulu yang file yang tulisan ya, nggak perlu kalian nanti di kopas aja kalau ini mah. Modul 2, lesson 2, instruction sama raviernya ya. Itu tinggal kalian kopas. Kemudian file-file ini copy, sorry, copy, paste, itu 1, 2, 3,
4. Duh, ini yang kelima. Ada banyak, teman-teman. Dan ini yang keenam. Oke. Oke. Silakan mulai di ini apa namanya? Dikerjakan, teman-teman. Saya sangat menyarankan kalian tulis ulang supaya apa? Yang kalian harus ambil pertama itu adalah ya kalian nanti mengerti setiap kodenya, nggak harus tahu artinya dulu. Cuman ini terhubung ke ini terhubung ke ini. Itu yang pertama. Kedua nanti tahu parameter-parameternya itu opsional sebenarnya parameter itu. Hmm. Ya bisa bisa kalian cari lah gitu ya. Cuman yang tadi yang Kakak jelaskan tuh kadang menyarinya nanti agak bukan susah, ya agak lah ya, agak agak nggak dijelaskan biasanya secara rinci gitu oleh oleh apa namanya AI atau apapun. Jadi Oke. tutor itu fungsinya ya Hmm. Kak, ya gimana? Coba share screen. Oke, coba di run em, Parisha. bentar Kak. Astagfirullah udah lebih 10 menit aja kita guys. Saya ngomong apa aja tadi sampai lebih begini. Ayo Parisa kita selesaikan dulu ini satu masalah ini. Masalah. Aduh, Oh ini yang salah nih kakak udah lihat nih salahnya di yang mana. mana? Kakak remote ya. Ya, silahkan. Yang salahnya tuh yang ini, Hmm. ini. Oh iya, ini. Iya, initnya di wah banyak lagi initnya nih. Ya itu ya. Parisa initnya di ini. Underscore-nya double. Coba ya. Hmm, Devil. oops. Mau dicukupkan sampai jam 12 teman-teman? Saya Oke. free kok Oh, kebetulan. Kenapa? masih banyak kah? Kenapa? Masih banyak kah? Enggak, siapa tahu kalian mau bertanya langsung gitu kan. Oh, Oh ya, kakak, tugas yang keduanya berarti nanti buatnya gimana tuh? Kan itu kan Tugas kirimkan satu. Berarti jadiin file one by one di sininya nanti atau bikin satu kayak gini? tugas yang kedua yang mana? Yang tadi nih yang kakak kasih barusan. Ah, enggak, buka aja Algo PS Code nanti udah tersedia filenya. Kalian tinggal ketik di situ nanti. Oh, langsung ketik aja. Iya, Dia tugas yang ketiga berarti kan tadi tas yang ketiga. iya. Oke. Eh, Salma kemarin siapa yang apa namanya menghubungi untuk masuk ke grup ini Salma? Siapa ya, Kak? Dari Nggak, Kak. algoritmanya sih, Kak.
Oh, nggak disebut ini namanya ya. Ada. Siapa? Nanti kakak konfirmasi apakah Namanya kelas harusnya kelas nggak tambahan salah Kadira. Nadira. Kadira. Nadira, oke oke. Nggak, emang nggak ada nanya, Kak? Ah, Bu, belum ada. Kakak tadi pagi sih baru sadar. Tadi malam kan sadarnya ada dua orang Namanya ya. Dira, bukan Tadi malam Nadira. ada dua orang ya yang eh, tambah itu ada Albert sama Michael. Nah, cuman sekarang kok tiba-tiba ada Salma sama Kenzi gitu. Kakak bingung juga kenapa tiba-tiba ada gitu. Mungkin nanti kalian harusnya kan biasanya kelas tambahan tuh diadakan sebelum kelas regulernya gitu. Cuman kakak bingung kenapa di kelas reguler ya Sebentar. diisi gitu. Oke, Kak. Oke, Salma. Itu kodenya udah kakak kirim ya, Salma. Jadi nanti Salma tinggal coba aja. Dan nanti, oh iya teman-teman, mungkin waktu kita kurang cukup kalau apa namanya sekadar tatap muka begini sekali doang. Jadi kalian silakan bertanya di grup ataupun secara personal untuk menanyakan Kak ini maksudnya apa, errornya apa gitu. Saya sangat senang membantu kalau kalian bertanya. Siap. Oke. Project di luar juga nggak apa-apa. Ya, silahkan saja. Saya senang juga. Laravel nggak, Kak? Ah, itu saya baru belajar kalau itu jangan. Bro. Kemarin kemarin ada teman saya yang ngomong, "Bi, ini Bi mau ngebangun ini enggak gitu." Saya diajak itu kan. Nah, cuman saya spesialisnya itu di apa namanya? Fokusnya ke machine learning dulu gitu. Waktu di kuliah juga nguliknya itu mulu gitu. Machine Hmm. learning fokusnya di profesi machine learning engineer gitu, bukan Oh. software engineer-nya Oh. Oke. gitu. Sorry. Jadi agak beda lah dikit gitu. Oke, oke. Tapi Kak, kenapa? baru nongol satu aja screennya. Oh ya, coba Baru ini aja nongol. ini belum berarti belum benar kayak. Baru ini kok langsung ya beda lagi gitu. Langsung hitam lagi. Sama nanti ada teman-teman kita kan bakal ikut apa namanya? Ya pokoknya kelas grup Python itu nanti lebih aktif lah. Kalian dijadikan lebih aktif karena kedepannya kita bakal nanti ikut kompetisi di Kaggle Wah, sama kalian harus presentasi. Ya nggak harus selesai sih karena kan batasnya cuma 1 sampai 2 minggu. Kalau kalau batas timeline sebenarnya kan di Kaggle tuh bisa sampai 3 bulan, 5 bulan gitu. Cuman kalian harus presentasi dan tuh grup nanti dan kakak akan bagi ini ke dalam grup nanti. Pokoknya ya semakin seru lah ya. Itu teman-teman. Nah ini juga belum nih, Farisha. oh ya Kak. Ini juga belum. Hmm, Ini Kak kelewat. Ada satu tuh. Oh mana? Atas. Bentar, bentar. Jangan disentuh dulu. Oh, Oke. oh my God. Nah, Hmm. Hmm. Kemudian terakhir, oh ini. oh iya banyak yang ke skip itunya. Hmm. Ini karena dari WhatsApp ya, jadi dia garis miring yang pertamanya itu dijadikan, underscore yang pertama itu dijadikan hurufnya miring gitu. Oh, alah. Jadi saat dikopas ke sini, ya udah dia kayak kehilangan satu karakternya. Pantes. Nah, coba sekarang, Kita coba. coba. Aduh, Lanjut. ini udah lebih teman-teman. Oke teman-teman, eh saya mau simpulkan ya pertemuan hari ini.
kita sudah belajar MPP, guys. Jadi MPP itu ingat nanti di Oh, nge-lag, oh, nge-lag. buka website juga ya. Kalian harus buka website, nanti ada disediain link buat merencanakan proyek-proyek kalian. Yang lain mungkin di Trello ataupun pakai alat yang lain silahkan. Kalian dapat menggunakan alat yang kalian sekiranya nyaman pakai itu silahkan. Saya pribadi tadi Iya, Microsoft iya sudah. To-do List itu yang saya sering pakai ya karena lebih simpel aja sih. Oh, Oke, mungkin itu doang. oh iya. Ada yang mau ditanyakan atau yang mau ya boleh nggak hanya di dalam materi kita aja, di luar pembahasan juga boleh. Silakan. Saya senang kalau kalian apa namanya curious gitu ya. Silakan. Penasaran soal Aiman, kampus kakak aja sini. kenapa? Penasaran soal kampus kakak aja ini. Oh, kalau kampus saya itu ini sih teman-teman. Ini di luar ya. ITB tuh keren banget loh kak. Oh, orang-orang pada libur sih sekarang. Oh, Jadi cuman kan saya belum pulang ke iya. daerah asal. Jadi mau menikmati dulu sama sering main buat minjem buku sih di perpus teman-teman. Pustakanya luas kak. Kenapa? Pustakanya luas di sana. Lumayan. Dan bisa dibilang wifi-nya itu paling cepat di perpustakaan ya. Dan perpustakaan IPB itu kan ada 4 tingkat ya. Oh, Ada Yaitu yang mampir gaming nggak? kenapa? Ada yang mampir buat gaming nggak? Ada. Nah, ada Bunda di ya. ya, ada di itu di di lantai kedua itu lab komputer. khusus komputer buat ngapa-ngapain di situ. Kalian pokoknya berbaris tuh komputer banyak banget. Ntar mau nugas mau apa gitu kan kak. Iya. Kemudian di sampingnya lagi kan ya penampilannya tuh kayak kota gitulah ya di atas tuh. Sampingnya tempat wudhu, kalian dapat melihat kalau waktu sholat berarti karena kan di sana kedap suara ya. Jadi kalau Oh, ada waktu sholat, kalian dapat melihat orang-orang, oh pasti sudah ada waktu nih gitu, oh gitu. gitu. Di atas tetapi. Dan ya dulu nggak gini sih ya. Saat saya pertama sini masih nggak sebagus ini. Gitu. Sekarang mah udah bagus. Dan nanti kalau kalian main-main ke sini aja nanti kalau biasanya kan IPB tuh ngadain lomba tuh teman-teman. Ini nyampe sana. Kalian nanti ikut aja lomba apa namanya? Apa sih nama lombanya? Aduh, saya lupa lagi. Oh my God. Aduh, saya lupa nama lombanya. Pokoknya data-data gitulah. Nah, banyak tuh anak ilmu komputer, anak teknik informatika, anak statistika pada ke sini waktu itu dibuka. Tapi Mm-mm. biasanya juara umumnya IPB sih. Iya. Ya siapa tahu kan nanti Wisnu, Anggun, Pati, Demas, Parisa, Salma ikut gitu ya, Aiman, Mualif ikut lomba yang diadain IPB. Amin. Ya, semoga lah ya. Oke teman-teman, cukup dari saya. Thank you banget udah hadir dan ya sampai jumpa minggu depan ya. Dan Iya. kalau ada masalah hubungi saya, nanti saya kasih ya, file jadi supaya kalian nggak repot gitu ya. Tapi saran saya, sangat-sangat saya sarankan ditulis ulang dulu supaya Hmm. kalian paham. Oh ini dan itu. Gitu. Oke, mungkin cukup ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ya saya tutup. Mualif, kenapa Mualif? Nggak tahu tiba-tiba apa putus sendiri. Apanya? Terus itu kan Apanya yang putus sendiri? jaringannya. Oh, ya. Nanti kakak tanyakan yang Mualif terkait lomba tadi. Semoga bisa sih. Kalau udah Lomba apa? sorry. Aiman. Emang Aduh, sorry Aiman. Nanti, sorry Mualif. Ini bukan. Oh, tadi Mualif udah datangnya tepat waktu ya berarti. Oke. Ini tadi Mualif terlambat nggak ya?
Mualib, Ya, terlambat nggak tadi datangnya? lupa jam berapa masuknya tuh. Oke, oke. Oke deh teman-teman. See you next week ya. Bye-bye. Ya Kak, makasih banyak Kak. Sama-sama. Eh, Sedih banget.